Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mang Cek Bisik Mirsa Pal TV di program Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog mengenai hukum dan juga edukasi, literasi, dan juga kita mengenal lebih dekat dengan tugas fungsi capaian kinerja dari para insan adiaksa yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini bersama saya Hagi Kainde. Bersama saya Asia Firmanda yang akan menemani pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Tentunya di program kesayangan Anda, Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa ini terus hadir setiap tahunnya memberikan edukasi-edukasi karena sesuai dengan kata pepatah, kenali hukum, jauhi hukuman. Wah, pepatah ini ya, yang sangat-sangat ini sederhana tapi penting rupanya sih. Karena kalau kita tidak paham hukum, ya ujung-ujungnya banyak masyarakat yang terjerat justrunya, yang menganggap remeh tentang hukum, akibat-akibat hukum. Dengan kita mengenal, kita justru hidupnya akan lebih aman pastinya ya. Aman. Dan masih kita bersama dengan kawan-kawan atau rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Setelah tadi di episode sebelumnya kita sudah mengulas seperti apa keseharian dan juga capaian kinerja dari Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Oki, dan kali ini kita sudah mulai masuk nih ke bidang-bidang masing-masing yang ada di Kejaksaan Negeri Oki. Dan hari ini dengan tema mengungkap fakta menegakkan keadilan, peran Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Oki, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Betul sekali, dan tentunya Pitsus dengan tugas yang kompleks dan juga penuh tantangan pemirsa. Kasipitsus bertanggung jawab untuk mengungkap fakta hukum dan juga dibantu dengan jaksa fungsional secara objektif, menyusun strategi penyidikan yang efektif serta membawa perkara hingga ke meja hijau dengan bukti yang kuat dan sah. Alhamdulillah. Wow, bukan itu dong. Bukan ya? Akad nikah. Oh iya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kasipitsus Kejaksaan Negeri Oki, Kak Parit Purnomo, Sarjana Hukum. Halo, Kak Parit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Salam semangat Kak Parit. Semangat. Semangat. Kak Parit ini senyum. Mematikan. Oh iya, ya? emang baik pokoknya. Oh iya. Senyum ngait kait. Tapi tidak ramah dengan para pelaku korupsi pastinya ya. Nah, dan juga di sebelah Kak Parit ada siapa? Ada juga Bapak Jaksa Fungsional, ada Pak Tria Hadi SH MKHN. Halo Kak Tria. Ya, halo. Luar biasa. Apa kabar Kak Tria? Baik. Manggilnya Kak Tria atau Kak Hadi? Tria boleh, Hadi boleh, tapi biasa dipanggil Tria. Oh betul ya, pasti anak kedua nih. Ketiga. Dong, kan tri. One, three. Ya, kalau kedua tua berarti. Oh iya. Boleh dong. Nggak boleh, jangan dong. Ya, karena kalau kita untuk mengenal lebih dekat ini harus kita kenal dulu profil dari masing-masing nih Asi ya. Kalau Pak Kajari tadi kita sudah kenal profilnya pastinya dari beberapa tahun yang lalu juga, udah 2 tahun kurang lebih menjabat di Oki. Nah, kita kenalan dulu dengan Pak Kasipitsus nih, Kak Parit Purnomo, Sarjana Hukum. Mungkin Kak, boleh diceritakan sedikit kilas balik mengenai perjalanan karirnya. Ini dimulai dari tahun berapakah berkarir di Kejaksaan, sudah kemana aja selama ini? Silakan Kak Parit. Jadi nama saya Parit Purnomo, saya lahir di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian saya penugasan pertama di cabang Kejaksaan Negeri Talang Padang di Tanggamus tahun 2014. Kemudian setelah menempuh pendidikan pembentukan jaksa, saya ditempatkan pertama sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Kemudian dari jaksa fungsional, kemudian tahun 2019 saya jadi kasubsi juga di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Kemudian di tahun 2022 akhir saya mendapatkan kepercayaan pimpinan untuk memegang jabatan sebagai Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Kemudian pada bulan Januari 2025 saya dipercaya pimpinan lagi untuk memegang jabatan sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Jadi memang awalnya di Ogan Komering Ilir sebagai Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Barang Bukti, kemudian berpindah ke Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Wow, kasih pertama di Oki berarti ya langsung ya? Kasih PB2R ya kemarin. Iya, betul. Sekarang udah ganti nama nih ya, kasih PA, PB dan PBB ya? Iya. Luar biasa. Dan sekarang jadi Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Oki. Berarti baru
empat Masih bulan baru ya? Iya, Iya. 4 bulan untuk sebagai Luar Kasipitsus. biasa. Wow. Biasanya kalau masih baru tuh masih ada chargernya nggak sih? Iya. Kok Kato, lapang ya. Oh iya lapang ya dong. Lapang ya. Karena karirnya terus menanjak naik ya. Betul. Berarti Kak Alhamdulillah. Parit Purnomo ini asli dari mana nih? Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali. I see, luar biasa ya. Dan sudah malang melintang di dunia Sumatera Selatan ini udah cukup lama pastinya ya, sudah mengerti wataknya. Mungkin pertama kali masuk ke Sumsel nih ada shock terapi nggak sih Kak? Dengan culture-nya atau seperti apa? Alhamdulillah, jadi kami secepatnya untuk menyesuaikan Kak, seperti itu. Jadi kami menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita laksanakan sebaik mungkin seperti itu. Nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah, insya Allah. Biasa, aman lah itu pokoknya. Kita ke Pak Tria sebagai jaksa fungsional, mungkin juga boleh diceritakan sedikit perjalanan karirnya Pak Tria. Baik, terima kasih. Kebetulan kalau saya terhitung masih angkatan muda lah dibanding Pak Kasipitsus ya. Kelihatan kok. Yang mana saya itu masuk ke kejaksaan pada tahun 2021, diangkat sebagai CPNS dan selanjutnya PNS ada di kejaksaan di Nagan Raya, itu ada di Aceh. Kemudian di tahun 2022 saya mengikuti PPPJ, jadi itu merupakan salah satu pendidikan untuk dapat menjadi jaksa. Nah, kebetulan syukur alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan ranking 3 nasional. Oh. Wow. Nah, atas reward itu saya mempunyai bahasanya privilege lah untuk dapat memilih penempatan. Nah, pada saat itu saya memilih penempatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Barulah di situ saya ditugaskan untuk menjadi jaksa fungsional pada bidang tindak pidana khusus, yang mana tupoksi inti saya itu adalah untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tindak pidana khusus dari tingkat pralit, penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Dan disitulah saya juga ketemu dengan Pak Kasipitsus ini. Wah, luar biasa. Ini kenapa nih memilih Oki? Apakah Kak Tria ini adalah bujang Oki atau ada hal yang khusus nih, yang spesial nih terkait tentang Oki? Oke, kalau misalnya dikatakan hal khusus, tentunya karena saya juga putra daerah ya, putra baik. daerah. Jadi saya juga ingin berpartisipasi secara aktif ya, khususnya dalam bidang penegakan hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti itu. Wow, niat yang sungguh mulia pastinya ya, asli ya. Luar biasa Kak Tria ini salah satu contoh nih bagi para bujang-bujang Sumatera Selatan, ya kan, untuk bisa berperan aktif juga menjadi APH, salah satunya menjadi jaksa. Nah, kita ke Pak Kasipitsus nih, kita mulai mengenai tadi udah profil, sekarang mengenai kesehariannya nih Pak. Siap. Mungkin sebagai seorang Kasipitsus itu sehari-harinya ngapain aja sih? Jadi yang pertama untuk bidang Pitsus ini kan ada tagline-nya Pitsus cerdas pasti bisa. Pitsus cerdas. Pitsus Iya, cerdas pasti Pitsus bisa. cerdas pasti bisa, itu tagline-nya. Yang pertama kami sebagai Kasipitsus tentu saja sebagai tim leader dan koordinator ya Pak ya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kami di bidang tindak pidana khusus. Jadi yang pertama adalah perannya adalah meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dengan melakukan penggalangan informasi terhadap adanya dugaan tindak pidana khusus di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya dengan media, kawan-kawan dari wartawan ataupun dari penegak hukum lain, terutama APIP, Inspektorat dan sebagainya. Mungkin itu ya Pak, salah satunya. Wow, nah Kak, berarti ini kan tidak bekerja sendiri Pak? Iya, betul. Salah satunya ada jaksa fungsional. Nah, di bawahnya mungkin ada kasupsi juga, mungkin boleh dijelasin strukturalnya Kak? Jadi kalau di bidang tindak pidana khusus, di bawah kasih tindak pidana khusus itu ada namanya kasih penyidikan, kasupsi penyidikan, Kasupsi penyidikan. kepala sub penyidikan, kemudian ada kasupsi penuntutan. Jadi di bawah itu ada dua, kemudian ada jaksa fungsional dan staf tata usaha di bawah bidang kami. Oke, dan itu cukupkah kira-kira SDM untuk bergerak di Oki yang sangat luas ini sebetulnya? Kalau yang selama ini saya lihat memang tim ini sudah solid. Solid ya? Ya, sudah solid. Kemudian semangat dari kawan-kawan ini yang luar biasa untuk bekerja. Jadi sehingga membawa kemajuan yang luar biasa bagi bidang kami. Jadi kalau mau kita lihat prestasi kami ini untuk 3 bulan ini kami sudah ada 5 penyidikan, kemudian
2 penuntutan sedang berjalan sidang, 1 lead, dan itu sudah salah satu tertinggi untuk di Kejari tingkat di Provinsi Sumatera Selatan. Di Kejati. Wow, di bawah kepemimpinan Pak Kasipitsus. Pak Hendri terutama. Pak Hendri sebagai Kajari Iya, dan Pak Kasipitsus bimbingan Pak beliau. Purnomo. Dari bimbingan beliau. Humble banget ya Pak Kasipitsus ya. Izin. Hah? Gimana Humble-nya sih? tuh gini nih. Iya. Tujuannya tuh gini. Ada boleh. Wah, gitu. ini luar biasa sekali. Suzon ya. Tentunya banyak sekali program-program khusus yang akan kita Iya. jalankan, Pak, terkait tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Iya. Oki. Tapi Kak Farid ini kan tentunya bukan hal yang baru nih di Oki. Iya, betul. Jadi culture shocknya tidak terlalu kerasa ya. Iya. Sudah beradaptasi dengan menjadi kasih barang bukti Iya, kemarin ya betul. Kak ya. Dan sekarang menjadi Kasipitsus. Apakah di Oki ini khususnya di Pitsus ya Kak ya, Iya. terkait Oki ini permasalahan-permasalahannya cukup dinamis Kak? Kalau untuk permasalahan di Oki ini sebenarnya sederhana ya. Kita kan yang penting kerja yang baik, terutama kan kita berdasarkan informasi dari masyarakat, kita bersinergi lah seperti itu. Saya rasa tidak ada masalah yang terlalu Signifikan lah ya. untuk Oke. penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Baik, Kabupaten ini Oki. luar biasa. Nah, ke Kak Trian nih Kak, sebagai jaksa fungsional, kan tadi sudah dimention sama Kak Farid bahwa di Oki ini cukup aman terkendali lah untuk Pitsusnya ya Kak ya. Nah, ini kan Kakak sebagai jaksa baru harusnya menemukan perkara-perkara yang shock ya, yang besar ya, biar pembelajarannya lebih dalam lagi nih. Di Oki ini kayaknya adem, ayem, ada permasalahan tapi bisa kita jalani lah gitu. Itu gimana tuh Kak? Alhamdulillah selama saya bertugas di Oki, tentunya juga saya selalu berkoordinasi dengan Kasipitsus bersama Kasubsi dan tim yang lainnya. Saya selama menjalani tugas di Oki ini sudah menangani beberapa penyidikan, perkara besar. dan mungkin yang salah satu terbesar yang kami pernah tangani, saya bersama Kasipitsus dan bersama tim pernah menangani kasus PAD desa. Ini adalah pendapatan asli desa dalam hal pengelolaan plasma sawit. Itu penanganan tingkat kerugian keuangan negaranya pada saat itu 9,7 miliar pada saat itu. Wow. Kemudian yang di Panwas kemarin yang masih dalam masa penuntutan, yang penuntutan kemarin 4,7 miliar. 4,7, dan daripada para terdakwa sudah mengembalikan sebesar 1.489.500.000 rupiah. Dengan dari kerugian itu sudah ada pengembalian kerugian negara. Luar biasa. Dan itu masih dikejar ya pasti Pak? Masih, ini masih dalam tahap penuntutan. Oke. Hari ini agendanya masih pemeriksaan saksi. Oke, anyway by the way Baswe, Banyak. karena sudah di-spill mengenai capaian kinerja, mungkin setahun lalu Kak, boleh langsung aja di-spill seperti apa? Tapi tahan dulu Kak, karena ada yang nak liwat sih Pak. Oh iya betul. Kita kasih lewat dulu ya. Kita masih bakal ngobrol lagi bersama dengan Pak Kasipitsus dan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Masih bersama kami di Jaksa Menyapa, Mang Cebice, pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Tentunya Jaksa Menyapa terus hadir setiap tahunnya. Ini di tahun 2025. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan insan-insan adeksa dari Oki. Ya, kita masih bersama dengan Pak Kasipitsus dan juga Pak Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Oki. Kita masih ngobrol-ngobrol kalau tadi di segmen 1 sudah mengenal lebih dekat dengan profil masing-masing beliau dan juga perjalanan karir selama di kejaksaan, dan ini juga mungkin bakal bisa menjadi inspirasi ya untuk para bujang gadis Palembang, Sumatera Selatan, Oki khususnya yang juga pengen berkarir di kejaksaan. Ini masih terbuka pastinya, setiap tahunnya ada bukaan istilahnya ya sih ya. Nah, kita masih ngobrol lagi nih Pak Kasipitsus, izin kita masih akan membahas seperti apa capaian kinerja mungkin ini masih di awal tahun lah, semester pertama bisa dikatakan, dan seperti apa 2024 kemarin Pak? Ya, untuk 2024 kami telah melakukan 5 penuntutan, 5 perkara penuntutan, di mana 3 penuntutan dari hasil penyidikan kami sendiri, 1 dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan 1 dari
kepolisian, yaitu dari Polres Ogan Komering Ilir. Kemudian untuk penyidikan kami ada 3, kemudian penyelidikan ada 3. Jadi kalau untuk penuntutan totalnya yang sudah putus perkaranya 5 perkara. 5 perkara untuk 2024. Dan itu ada berapa total kerugian negara yang bisa dikembalikan? Seperti yang disampaikan Pak Tria tadi, jadi untuk kerugian yang terbesar yang pernah kami lakukan penuntutan di tahun 2024 yaitu PAD Bukit Batu dengan kerugian 9,7 miliar. Itu dari satu perkara putusan aja ya Pak? Iya, dari satu perkara. Jadi itu masuknya memang ada tanah kas desa. Tanah kas desa itu mereka bekerja sama dengan perusahaan sawit, kemudian harusnya daripada bagi hasil tanah kas desa itu kan harusnya masuk ke pendapatan asli desa untuk dipergunakan ke kesejahteraan desa tersebut, pembangunan dan sebagainya. Tapi itu dikorupsi dan masuk ke dalam kantong daripada kepala desa dan perangkat seperti itu. Oke. Nah, dari 5 perkara ini, Kak, targetnya berapa nih kalau di total keseluruhan? Kalau kemarin kan untuk setiap tahun ini kan kita berdasarkan dengan anggaran kan memang cuma 2 targetnya, tapi kita sudah 5, jadi sudah melampaui dari target penanganan perkara kita. Oke, berarti tahun lalu aja itu kerugian negara yang totalnya bisa berarti di atas 10 miliar ya? Lebih di atas, ya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk total kerugian itu, kalau yang Bukit Batu itu 9,7, kemudian ada yang dari BNI kemarin ya, BNI 340-an. Itu kalau kami kalkulasikan mungkin daripada kerugian negara dari 5 perkara ini hampir 12 miliar. Wow. Iya. Dari 5 perkara ya? Dari 5 perkara ini, tapi yang terbesar adalah yang Bukit Batu. PAD tadi. PAD Bukit Batu. Oke, luar biasa. Dan ini sebetulnya sekarang kan memang lagi marak sekali, bahkan cukup viral beberapa kali. Instansi kejaksaan ini hadir di tengah-tengah ataupun juga sebagai pemberantas korupsi. Bukan hanya di Oki, di Sumatera Selatan, bahkan sampai di nasional. Betul. Bertriliun-triliun, ada banyak sekali, aktif sekali Kak untuk pihak kejaksaan ini. Nah pastinya kan ada respon dari masyarakat, respon dari instansi-instansi terkait yang mungkin juga selama ini mungkin kan pasti sering coffee morning lah, sering bareng, tugas bareng. Tapi apakah mereka sekarang justru menjadi cukup was-was juga nih dengan hadirnya khususnya bagian Pitsus ini? Jadi kami dengan penegak hukum lain itu berupaya terus bersinergi. Jadi kami melakukan kerjasama dengan Polres, karena kan nantinya kan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres kan ujungnya juga dilimpah ke kejaksaan. Kemudian kami juga berkoordinasi terus dengan APIP maupun inspektorat di kabupaten. Kemudian kami juga mengikut sertakan peran serta masyarakat untuk pengawasan Kak, karena itulah yang terpenting. Jadi kami libatkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan keuangan daerah. Selain itu kami di kejaksaan juga ada bidang lain Kak, terutama di bidang datun yang nanti untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan di kawan-kawan di daerah seperti itu. Jadi kerja kami dilibatkan ya, semua ya Kak. Tapi kalau lengkap, kalau kami di kejaksaan lengkap, ada yang pendampingan, ada yang untuk penanganan perkara dan sebagainya. Anyway, dari 5 perkara tahun 2024 Kak, penuntutannya berapa nih? Berapa tahun Kak dari putusan-putusan yang ada? Atau dari penuntutan jaksa berapa? Jadi seperti yang kami ambil contoh Kak, yang untuk Bukit Batu itu kemarin kita tuntut 10 tahun, kemudian putus 8. 6 sekarang. Kemudian kita tuntut 10 tahun, kemudian putus 7 tahun, kemudian memang daripada terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding dan kasasi, kemudian terakhir kemarin putusan kasasi itu 6 tahun. Wow. 6 tahun. Karena ya untuk penanganan perkara tipikor ini kan melibatkan orang-orang pintar dan pejabat, jadi memang rata-rata mereka kan didampingi oleh penasihat hukum, jadi proses untuk beracaranya ini lebih panjang. Lumayan complicated pastinya. Iya, jadi kami berusaha untuk seprofesional mungkin untuk membuktikan ini sampai ke persidangan dan terbukti perkaranya. Betul, karena banyak sekali beredar di masyarakat, banyak masyarakat terkhusus netizen ini Kak ya. Kadang-kadang melihat kasus korupsi itu mereka nggak puas dengan apa yang diputus pastinya dari pengadilan. Cuma segini. Ketika rame baru
oh diperpanjang. Justru ini bisa si terdakwa tadi melakukan banding dan kasasi Iya. dapat keringanan lagi justru ya. Apakah ada nilai-nilai khusus yang menjadi faktor? Jadi kami seprofesional mungkin untuk penanganan perkara. Kemudian kita hargailah kalau memang nanti pendapat daripada majelis hakim untuk memberikan putusan untuk lebih ringan atau lebih berat, kita hormati karena itu kan kapasitas daripada hakim dan pertimbangan hukum daripada majelis hakim. Tapi untuk selama ini kami sangat bersyukur dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat yang ikut mengawasi, mensupport, menyemangati kami dalam hal untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi ini, terutama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kami selalu mendapatkan support dari masyarakat seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya. Kalau ngomongin puas atau tidak puas, namanya juga manusia ya. Tidak akan pernah puas, ya Bukan kan? nabi ya. Iya, bukan nabi. Luar biasa. Nah, ini beralih ke Kak Tria nih. Kak, kalau ngomongin tentang jaksa fungsional, Kak, pasti kan banyak sekali hal-hal baru mungkin yang ditemukan di Oki, terus juga mungkin cara pendekatan dengan terdakwa, terus itu pendekatan dengan rekan-rekan yang lain, terus APH yang lain juga, itu kan pasti banyak proses pembelajaran, Kak. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, untuk pengawalan tender, pengawalan proyek itu kan di Pitsus juga ya, Kak ya, untuk sebagai jaksa fungsional ya, Kak ya. Nah, itu bagaimana, Kak, cara untuk mendekatkan? Banyak nggak sih, Kak, bertanya dengan senior-senior insan adeksa yang lain? Baik, terima kasih. Khususnya bagi saya ya, dalam saya melaksanakan tugas tentunya saya selalu menjaga hubungan baik itu antara rekan dan kepada pimpinan juga. Dan mengenai hal tersebut, kalau misalnya yang dikatakan tadi, tentunya kalau di bidang tidak pidana khusus ini merupakan bidang yang melakukan penindakan. Okay. Nah, jadi kalaupun nanti ada laporan dari masyarakat, maka yang kami lakukan pertama kali adalah menelaah laporan tersebut. Apakah memang benar terhadap apa yang dilaporkan di dalam laporan oleh pelapor. Kemudian kalau misalnya memang ada ditemukan unsur-unsur ataupun perbuatan yang melawan hukum, baru nanti kita mengambil sikap-sikap yang lainnya. Namun kalau memang untuk pencegahan, pendampingan terkait hal-hal yang dilaksanakan, pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Oki, otomatis itu ada di bidang Datun untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek itu sendiri, untuk menjamin ataupun menjaga pelaksanaan proyek itu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti itu. Berjalan dengan semestinya lah ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong jaksa fungsional, Kak Tria ini kan juga 2021 ya, Kak? Iya. CPNS. Iya. Nah, sedikit mungkin tips nih untuk bujang gadis Palembang ataupun Oki dan juga Sumatera Selatan yang juga pengen berkarir di kejaksaan. Apa sih tips-tips yang mungkin bisa diberikan supaya bisa lulus juga nih? 1, konsisten. 2, jangan menyerah. 3, belajar. 3 belajar? Iya, 3 belajar. Tambahan, berdoa. Berdoa juga. Karena kalau seumpama kita menginginkan sesuatu, betul, tapi tanpa adanya usaha dari diri kita sendiri, menurut saya itu adalah sesuatu hal yang bohong saja. Jadi memang harus dipersiapkan, belajar dan latihan. Belajar apa aja nih, Kak, kira-kira? Jadi kalau kami di kejaksaan ini kan melalui proses pemilihan sama ya seperti CPNS pada umumnya, yaitu melalui tahap CAT, nanti ada SKB, baru nanti untuk SKB ini bidang hukum seluruhnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak belajar dan mempersiapkan hal tersebut, otomatis tidak akan bisa untuk menjawab soal-soal itu, seperti itu. Betul, at least ya kita gambaran umum mengenai hukum harus tahu lah ya. Harus hatam lah kalau bahasa umumnya kan. Oke, luar biasa. Dan terakhir berdoa. Harus banyak-banyak berdoa ya. Berdoa. Dan restu orang tua. Betul. Bukan dorongan amplop tapi ya. Amplop apa tuh? Amplop ini pendaftaran didorong maksudnya. Karena sekarang ya itu pendaftaran pun online, ya kan, sistem CAT dan lain-lain sangat-sangat tidak memungkinkan untuk terjadinya titipan-titipan lagi ya, Kak ya, karena banyak orang nggak mau lah daftar, kita udah belajar kayak tetap nggak masuk. Betul. Apa nih menghapus pandangan-pandangan ini, Kak? Kalau misalnya saya based on experience berarti ya, Betul. Boleh dapat dibuktikan saya ketika tes sampai dengan saat ini tidak ada mengeluarkan uang Rp1 pun. Itu artinya memang
Saya lulus ya karena usaha saya. Murni ya. Ya, dan karena doa dan restu orang tua tadi. Wah, orang tua kok nunjuknya ke sini, Kak? Tadi kan dia menyampaikan udah tua. restu orang tua. Jangan seolah-olah dong Kak. Oke. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ngobrol bersama dengan Kak Pari Purnomo dan juga Kak Tria Hadi. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Masih bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa. Ini adalah segmen terakhir pemirsa. Tadi di segmen pertama dan juga segmen kedua kita sudah tahu target-target dan juga dari Pitsus ini sendiri concern utama kita ini apa. Terus kita sudah banyak sekali ternyata sudah mengembalikan, memulihkan keuangan negara itu sekitar 12 ya Kak ya? 13,7. 1.400.000.000 yang di 2025. Oh, semester pertama 2025. Yang sudah dikembalikan. Yang sudah kembalikan kami simpan di rekening ini. Dan masih akan dikejar sisanya pastinya ya dari pasti. pihak Kasipitsus. Nah, Kak Pari Purnomo sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri OKI, ini pastinya bukan satu tanggung jawab yang mudah Kak ya, Iya, untuk betul. mengejar satu kerugian negara, karena akan merugikan juga tanda petik bagi para pelaku korupsi ini sendiri. Betul. Dan seperti apa Kak selama ini, pastinya kasus-kasus besar tadi 9, berapa miliar, ada juga ini yang sudah dikembalikan 1, miliar, 1, berapa miliar. Dan ini pastinya cukup mengganggu mereka dan pastinya akan ada ataupun mungkin sudah ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak ketika dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan. Ya kan, bahkan sampai setelah diputus pun masih lanjut lagi dengan banding dan lain-lain. Seperti apa pengalaman dari Pak Kasipitsus mungkin juga dengan jaksa fungsional? Terima kasih. Jadi memang untuk penanganan tindak pidana khusus terutama ini kan membutuhkan peran serta kinerja yang baik dari kawan-kawan juga. Jadi saya bersyukur saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ini mendapat support yang luar biasa baik dari pimpinan kami yaitu Pak Hendri Hanafi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, rekan-rekan Kasubsi, jaksa fungsional dan staf. Jadi tanpa mereka mungkin akan terhambat untuk penanganan perkara ini. Jadi mereka ini semangat, kemudian profesional dan selalu konsisten. Jadi sehingga kami dalam mungkin 3 bulan ini kami sudah dapat menaikkan 5 penyidikan, 2 penuntutan yang masih sidang dan 1 penyelidikan. Jadi itu sebenarnya bukan hal mudah untuk kami penanganan, apalagi untuk baru beberapa bulan kami sudah menaikkan 5 penyidikan yang mungkin dalam bulan ke depan sudah kami bisa naikkan penuntutan seperti itu. Jadi ini tidak lepas dari kerjasama kawan-kawan di Pitsus dan juga bimbingan, tentunya bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh pimpinan kami. Mungkin berarti itu. selama ini udah ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Kalau untuk tekanan mengenai selama kami melaksanakan penyidikan penuntutan ini secara profesional dan dukungan penuh dari pimpinan, saya rasa itu tidak akan terlalu mengganggu kami. Intervensi dan lain-lain tidak ada ya Kak ya? Itu kalau intervensi pasti ada. Tapi kami dan kawan-kawan di bidang tindak pidana khusus ini selalu profesional untuk melakukan penanganan dan kami tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Betul. Objektif tetap pastinya. Ya, betul. Pasti dan harus tegak lurus ya Kak ya. Betul. Nah kalau Kak Tria sedikit culture shock nggak dengan intervensi ini? Apalagi kan kalau di Pitsus ini kan kita menghadapi orang-orang yang memiliki power lah ya, memiliki power. Nah, apakah penjahat sedikit, berdasi ya? apakah sedikit, oh gini ya, ada ketakutan tersendiri atau? Kalau ketakutan ya namanya manusia ya, pasti ada rasa takut. Tapi selayaknya kita melaksanakan tugas dengan profesional, otomatis hal yang harus saya lakukan pertama kali adalah untuk menjaga diri saya dulu. Betul. Dengan pengertian bahwa saya harus menjaga sikap yang berintegritas dan selalu tegak lurus berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas saya. Ketika saya bisa menjaga nilai-nilai tersebut, insya Allah
intervensi, tantangan, sama seperti yang dikatakan Pak Kasih Pitsus, hal tersebut merupakan tantangan, tapi sepatutnya tidak menjadi gangguan untuk Tidak terus menjadi menegakkan kebenaran seperti itu. biasa. Wah, luar biasa. Di bumi apa tadi? Bende Segudu. Bende Segudu. Bende Segudu. Jadi apalagi Iya. untuk Kejari Oki, izin di tahun 2024 Ya. kami telah mendapatkan penganugerahan WBK Wah, wilayah bebas dari korupsi. dari korupsi. Itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa yang kami dapatkan. Jadi kami dinilai patut mendapatkannya karena kami profesionalitas, anti korupsi, pelayanan prima terhadap masyarakat. Dan inilah menjadi contoh ya masyarakat mesti tahu nih bahwa memang predikat wilayah bebas korupsi ini didapati oleh satu instansi itu dengan perjuangan, pastinya bukan hanya sesuatu yang mudah karena di Sumatera Selatan sendiri tidak semua Kejari dapat, hanya berapa? Hanya dua Kejari dan satu Kejati ya? Kejati. Kejati Betul. kita menjadi contoh, menjadi teladan, Ya. dan Kejari Oki salah satunya Yang mendapat predikat WBK dan WBK. saya selaku ketua dari WBK saya. Wah, selamat sekali lagi Pak Kasih Pitsus. Izin. Makan-makan kita di sini. Ya. Iya, maksud ngasih ucapan selamat Siap. itu sebenarnya kan. Itu kan adalah keberhasilan bersama ya Kak Betul. ya. Luar biasa Itu ya. adalah kerjasama dari Betul. seluruh keluarga besar Kejaksaan Betul, Negeri dan Bukan juga Pemerintah. bimbingan dari Pak Henry Pak Henry Hanafi. Hanafi. Betul. Dan inilah membuat integritas tadi yang disampaikan bukan hanya Iya. sekedar kata-kata, Betul. tapi memang satu tindakan nyata. Wow, masuk rimanya Quote ya. of the day. Quote of the day. Bukan hanya sebuah kata-kata, tapi harus Tindakan Tindakannya. nyata. Tindakannya. Sudah menjadi contoh. Jadi ketika bersih-bersih dari korupsi, ya karena kita sendiri sudah bersih, Sudah bersih. ya kan? Iya. Sudah berani jadinya ya. Luar biasa. Nah, 2025 sudah ada 5 Penyelidikan, 2 penuntutan. 2 penuntutan ya. Apakah targetnya memang akan terus gencar, akan terus aktif mengingat Pak Henry Hanafi juga orang yang luar biasa. Betul. Selalu menyampaikan di episode sebelumnya apa aja yang terkait hajat hidup orang banyak kita sikat katanya, kita bersihkan, kita bereskan. Termasuk seirama juga dengan Pak Kajati juga hal yang sama. Betul. Cari big shark, semua kasus-kasus besar disikat terus. Apakah ini sudah cukup dengan 5 perkara? Apakah akan masih terus lanjut? Pak Farid, silakan. Jadi untuk penanganan perkara akan terus kita lanjutkan, akan terus kita gas istilahnya. Padahal anggaran cuma 2 ya? Betul. Wah. Anggaran untuk penyidikan ya, penyidikan 2, Belum lagi penuntutan 2. efisiensi anggaran nih Kak? Ya, belum itu. Tapi sebagai upaya kita untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hendri, maka kita harus mendukung penuh pimpinan. Istilahnya kita harus mengeksekusi kebijakan pimpinan tersebut. Wah, satu komando ya. Siap. Luar Satu biasa. komando. Dan ini menjadi semangat juga untuk masyarakat Ogan Komering Ilir, ini luar biasa, patut berbangga untuk Kejarinya sudah mendapatkan WBK dan terus aktif untuk bersih-bersih di tentunya bagian daerah Ogan Komering Ilir sih. baik. Nah, kalau ngomongin tentang Pitsus nih Kak, pasti kan nggak jauh-jauh dari kasus korupsi, terus juga mungkin di Oki kasus-kasus yang spesial kayak terorisme nggak ada ya Kak ya? Atau sudah ada indikasi dini Kak? Jadi untuk perkara terorisme mungkin nanti bisa disampaikan Bu Ke intelijen Pak ya? Bidum, Oke, intelijen, karena kami tetap fokus. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ada beberapa bentuk daripada tindak pidana korupsi, Ya. misalnya penyuapan, penggelapan, gratifikasi, manipulasi keuangan dan sebagainya. Tapi tetap satu induknya ada namanya tindak pidana korupsi. Oke. Jadi modus operandi dari pelaku ini kan berbeda-beda seperti Betul. itu. Jadi memang kapasitasnya di situ ya, bukan? Iya. Iya. Nah, modusnya apa nih Kak kalau di ini sendiri, di Oki ini sendiri Kak? Jadi ada beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah fiktif, Oh, oke. yang kedua manipulasi, Maaf. kemudian markup. Oke. Rata-rata memang 3 itu yang paling besar. Ada juga suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, bagaimana Kak kalau kita dari Kasih Pitsus sendiri nih dalam terus membangun pastinya kepercayaan publik juga terhadap sistem hukum, mengingat juga adanya mungkin keterbukaan informasi kepada publik seperti apa? Ya, untuk itu kami tetap yang saya sampaikan tadi, kami terus meminta dukungan dari masyarakat, kemudian peran serta masyarakat, peran serta kawan-kawan daripada lembaga
LSM, lembaga swadaya masyarakat maupun dari rekan-rekan wartawan, media dan sebagainya untuk memberikan informasi, untuk ikut mengawasi, dan kami selalu berkolaborasi di situ. Jadi intinya kami pun tidak dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanpa bantuan dari rekan-rekan semua. Betul. Iya, Nah, sinergitas. sinergitas yang harus dibangun dengan baik ya kayak apalagi betul. dari bidang intelijen ya, data-data yang akurat. Support data ke kami. Jadi di kejaksaan ini memang lengkap. Ada support data mungkin dari Intel, kemudian ada nanti misalnya kawan-kawan dari pemerintah daerah kesulitan bisa pendampingan dari Datun dan sebagainya. Jadi kami support penuh kepada pemerintah daerah dan ikut mengawal pembangunan di daerah seperti itu. Nah, dengan sinergi-sinergi ini Kak, apakah kita untuk Kak Tria ya Kak ya, dan mungkin boleh nanti ditambahkan oleh Kak Farid, kita kan sudah ada program-program atau aplikasi seperti Span Lapor, terus mungkin ada informasi-informasi dari surat kaleng atau informasi-informasi yang dari tidak bisa kita sebutkan whistleblower ya, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Kak tindak lanjutnya Kak dari Kak Tria terlebih dahulu, mungkin nanti ditambahkan oleh Kak. Baik, kebetulan pada saat proses tahapan pemilihan WBK, saya juga kebetulan menjadi agen perubahannya. Luar biasa. Jadi memang pada saat itu saya cukup terlibat aktif dalam proses pemilihan tersebut, dan memang kita selalu mengupayakan untuk penerimaan laporan seperti yang tadi disebutkan, Span Lapor ataupun whistleblower. Otomatis WBS. Yang harus kami lakukan adalah harus selalu mengecek berkala. Percuma ada wadah tempat pelapornya, tapi kita juga tidak pernah mengecek apa yang dilaporkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi yang pasti yang kami lakukan adalah selalu responsif terhadap semua laporannya masuk, dan tentunya kita harus mengkaji apakah memang masuk ke dalam ranah tipikor atau dapat mengambil langkah-langkah lain seperti itu. Oke, berarti sudah pernah ada ya Kak ya laporan yang kita tindak lanjuti dari Span Lapor ataupun mungkin whistleblower ini? Ada. Sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Jadi menambahkan sedikit, memang untuk wilayah bebas korupsi yang dicanangkan dan berhasil kami raih, itu memang kita berfokus terhadap pelayanan masyarakat cepat dan efisien. Terutama misalnya dari Span Lapor itu kan nanti kita cek berkala setiap hari. Nah, begitu ada pelapor langsung kita tanggapi apakah memang nanti cukup kita jawab ataukah memang akan kita tindak lanjuti ke tahap selanjutnya. Jadi responsif ini diperlukan. Seperti itu. Itu direspon berapa kali 24 jam Kak? Jadi ini untuk laporan-laporan misal di Span Lapor, WBS dan sebagainya itu tiap hari kita secepatnya kita tindak lanjuti. Jadi tidak harus menunggu berapa hari, ini langsung begitu ada laporan kita responsif. Karena itu juga salah satu bahan penilaian daripada tim penilai pusat waktu itu. WBK itu betul. Luar biasa ya. Nah, bisa kita lihat, jadi ini dari Kejari Okini terakhir mengupdate membuka laporan itu kapan, itu bisa dilihat nanti pada jam berapa. Jadi itu juga salah satu ini enggak indikator penilaian untuk WBK? Betul, itu salah satu indikator ya. Jadi di situ nanti dari tim penilai pusat dari Kemenpan RB itu dibuka terus. Jadi kapan kita terakhir membuka aplikasi itu tercatat nanti menitnya. Nah, kalau boleh tahu apa Kak case yang kita dapat dari masyarakat lah ya kita sebutkan betul. Dari Span Lapor dan juga whistleblower, BBS dan lain sebagainya nih. Jadi untuk ada kan di situ kan memang dipisahkan antara apakah laporan ini terkait dengan daripada intern maupun ekstern ya. Jadi apakah laporan itu terkait dari kinerja ataupun perbuatan tercela dari pegawai di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, ataukah laporan itu melaporkan daripada misal penggunaan dana dari pemerintah dan sebagainya. Jadi terpisah itu. Nah, nanti kalau untuk yang terkait dengan personil akan segera kami tindak lanjuti. Kemudian yang laporan dari luar ada yang langsung kami tindak lanjuti, ada juga yang bisa kami teruskan misal ke inspektorat dan sebagainya. Jadi kami terus berkolaborasi, kemudian kami berkoordinasi. Karena kan setiap laporan itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, case apa Kak yang sudah kita dapatkan dan sudah naik ke penyelidikan? Kalau kemarin itu terkait dengan Panwaslu sama
Panwaslu. Iya, Dispora. Ya, Panwaslu dan Dispora yang sudah naik Oh, Itu ke dari itu yang masyarakat. kita Iya, dapatkan dari dari masyarakat. masyarakat. Wah, Betul. ini luar biasa. Berarti aktif juga nih masyarakat Iya, Oki ya betul. untuk membantu memberantas ini ya. Iya, betul. Makanya kami Oke. penghargaan sebesar-besarnya terhadap Seluruh masyarakat. bantuan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk peserta Nah, lokasi. bagaimana Kak Tria untuk menindaklanjuti dari case-case atau perkara-perkara ini? Kan kita kan nggak, tadi Kak Tria sudah mention ya bahwa ini nggak sembarangan. Kita harus mengkaji dulu, kita harus tahu dulu siapa pelakunya, siapa yang melaporkannya dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Kak tindak lanjutannya dan juga syarat lapor. cara berkomunikasi dengan pimpinan? Baik, terima kasih. Kalau langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan yang saya lakukan ataupun tim lakukan adalah harus mempedomani daripada ketentuan yang berlaku. Misalnya ada PP yang mengatur tentang syarat-syarat laporan, yang mana di dalam syarat laporan itu harus memenuhi unsur subjek, Betul. objek, terus perbuatannya apa yang dilakukan, ataupun ada bukti permulaan yang awalnya dapat dilampirkan kepada kami juga itu lebih baik. Iya. Karena tidak semua laporan itu dapat ditindaklanjuti. Betul. Karena setiap orang memang bisa melapor, tapi bukti perbuatannya apa dulu nih, kronologis awalnya apa, sehingga nanti kami dalam membuat telahan itu juga jelas bisa menguraikan nanti arahnya akan kemana, perbuatan melawan hukumnya apa, seperti itu. Nice. Cara menindaklanjuti laporannya. Ada syarat-syaratnya yang juga harus dipenuhi Iya, pastinya iya. ya, formil dan material ya. Baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak Kasipitsus, ada satu pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada jajaran pemerintah ataupun masyarakat Oki khususnya terkait dengan pidana khusus dalam hal mungkin pemberantasan korupsi. Terima kasih. Mungkin tagline yang singkat akan kami sampaikan terhadap bidang Pitsus, yaitu Pitsus cerdas, Pasti bisa. bisa, dan kenali hukum untuk menjauhkan dari hukuman. Cukup itu saja. Luar biasa ya, singkat, padat, jelas dan juga pastinya berintegritas. Ini jaksa muda ada yang ingin ditambahkan? Iya. Jujur dan utamakan kepentingan masyarakat. Wah, Iya. jujur dan Luar utamakan biasa. kepentingan masyarakat ya. Masih muda Kak Tria nih ya. Masih muda Dan ya. pastinya berprestasi dan juga pastinya ini Kak Tria masih single? Nah, udah. Langsung Kenapa ya harus biar bukan dari Oh iya Bang. benar. Maaf, sudah ada yang punya, sudah ada Maaf, sudah ada pawangnya. yang punya, Iya, iya. iya, iya. Dan Itulah tadi. iya, terima Oke, kasih pastinya untuk Pak Kasipitsus, Pak Jaksa Fungsional, Kak Tria Hadi dan juga Pak Parit Purnomo. Luar biasa, ini edukasi hukumnya. Kita jadi lebih tahu ya mengenai kondisi pidana khusus khususnya yang ada di Ogan Komering Ilir. Rupanya memang sangat-sangat gencar dari bidang pidana khusus ini untuk memberantas korupsi dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan keadilan pastinya untuk seluruh masyarakat Oki. Betul sekali Mang Cagai, dan tentunya melalui dedikasi, ketelitian dan profesionalisme Kasipitsus Kejari Oki berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Jadi berani berbuat, berani juga harus bertanggung jawab. Kita doakan pastinya Ogan Komering Ilir dan juga Sumatera Selatan pada umumnya bebas dari tindak pidana korupsi sehingga membuat daerah kita Sumatera Selatan terus maju menuju Indonesia Emas. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Wice. Pemirsa Pal TV yang terus setia nonton Jaksa Menyapa, saksikan terus setiap episodenya karena akan ada banyak insight baru dan juga pengetahuan baru tentang hukum, tentang tugas fungsi capaian kinerja dari para jaksa yang ada di Sumatera Selatan. Saya HGKND. Dan saya Asia Farimanda, Pitsus cerdas Pasti bisa. Wah, sampai jumpa. Thank you, makasih Pak Jaksa, thank you.